Tiongkok makin menggila, diam-diam Indonesia kirim kapal selam dan perang ke Natuna Adang, Cina. Indonesia ikut bersiaga dampak dari aktivitas militer di Laut Cina Selatan yang baru-baru ini meningkat sangat tajam semenjak Tiongkok kirim pasukan nelayan milisi di kawasan laut sengketa itu. Terhitung ada beberapa negara ASEAN yang juga mengirimkan armada lautnya ke perbatasan Laut Cina Selatan. Seperti halnya Filipina dan Vietnam yang dikabarkan lebih dulu berang dengan tindakan Cina kirim milisi nelayannya di kawasan sengketa. Bahkan di belakang Filipina, Amerika Serikat juga sudah siap membantu sekutunya tersebut bila perang pecah di Laut Cina Selatan. Sejalan dengan Filipina, Vietnam pun mengaku marah besar dengan tindakan yang dilakukan Cina di kawasan perbatasan. Melansir dari news.com.au, pada Selasa, Vietnam juga tidak tinggal diam mengenai masalah Laut Cina Selatan dengan mengirim salah satu kapal perangnya untuk melakukan latihan tempur. Kapal perang jenis frigat anti kapal selam modern Quang Truc dan helikopter on-boardnya dikerahkan ke wilayah Laut Cina Selatan tersebut. Lalu bagaimana dengan Indonesia yang juga bermasalah dengan Cina lantaran sebagian wilayah Natuna Utara diklaim oleh Xi Jinping? Ternyata Indonesia diketahui lebih siaga dibanding dua negara tetangganya. Diketahui diam-diam Indonesia sudah mengirim lebih banyak armada di perbatasan paling utara Nusantara. Hal itu menindaklanjuti kegiatan Cina yang semakin dan masih termasuk klaim atas Pulau Spratly dan Paracel. Selain itu, Cina juga diketahui diam-diam mengirimkan ilmuannya untuk keruk mineral di pedalaman samudra kawasan Natuna Utara. Baru-baru ini TNI AL menambah deretan armada di laut. Diketahui dua kapal perang KAL Pandang 1, 172 dan KAL Sarudik 1, 218 menjadi satu armada tambahan TNI AL untuk menjaga keamanan dan menegakkan hukum di laut. Kedua kapal tersebut siap menjaga keamanan dan melaksanakan penegakan hukum di laut sebagai perwujudan dari tugas prajurit TNI AL yang profesional, modern, dan tangguh. Ujar Laksamana TNI Yudo Margono didampingi Ketua Umum Jala Senastri Vero Yudo Margono saat meresmikan site naming atau penamaan dan peluncuran kedua kapal itu di Healthy Sleepway PT Palindo Marine Batam, dikutip dari siaran persnya pada Senin. Sedangkan untuk armada laut yang dikirimkan TNI AL di pangkalan militer Natuna Utara juga telah bertambah. Kapal selam TNI AL KRI Ada Dedali belum lama ini tiba di pangkalan TNI AL Ranai di Natuna, Kepulauan Riau. Kapal selam ini merupakan bagian dari kelas Cangbogo yang ditingkatkan juga dikenal sebagai kelas Naga Pasa. Selain itu ada juga KRI Alugoro yang diketahui telah terlihat beroperasi di Laut Natuna Utara. KRI Alugoro 405 kali ini menjadi simbol dari kesungguhan dan kesiapan TNI sebagai garda terdepan dan benteng terakhir Nusantara untuk menegakkan kedaulatan negara di laut. Semoga kehadiran KRI Alugoro 405 akan menjadi senjata pemungkas kita di laut untuk menghadapi berbagai tantangan terhadap kedaulatan negara. Tutupnya, kapal-kapal perang TNI AL ini diam-diam melakukan kegiatan termasuk latihan bersama dengan berbagai pihak di kawasan perbatasan Laut Natuna Utara. Dilansir dari laman resmi TNI AL, Panglima Komando Armada Pangku Armada 1 Laksamana Muda TNI Abdul Rashid K. SEMM menegaskan bahwa Komandan 1 sebagai salah satu komando utama operasional yang mengemban fungsi TNI Angkatan Laut di bidang pertahanan laut. Latihan bersifat interoperability antar satuan sehingga dibutuhkan kerjasama taktis. Unsur latihan yang meliputi komando, pengendalian dan komunikasi serta pelaksanaan latihan mengutamakan prosedur secara cermat dan benar guna terwujudnya zero accident, ujar Pangku Armada 1. Kapal selam KRI Cakra 401 selesai jalani overhaul KSAL, hasilnya bagus. Kepala Staf Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Yudo Margono menyebutkan hasil overhaul atau perbaikan secara total terhadap kapal selam KRI Cakra 401 sudah bagus. Adapun keberhasilan overhaul dari KRI Cakra 401 yang merupakan saudara kembar KRI Nanggala 402 itu ditandai dengan selesainya tahap Commodore Inspection di perairan Panarukan Situbondo, Jawa Timur beberapa waktu lalu. Tetapi hasilnya kemarin sudah dicoba semuanya, hasilnya bagus. Artinya sudah dicoba dari komunitas ABK Kapal Selam, ujar Yudo usai menutup kompetisi olahraga perairan KSAL Cup 2021 di Pantai Festival Ancol, Jakarta Utara pada Minggu sore. Setelah KRI Cakra 401 selesai overhaul, TNI Angkatan Laut tinggal menunggu serah terimanya. KRI Cakra 401 ini akan kembali memperkuat Komando Armada 2 TNI AL yang bermarkas di Surabaya, Jawa Timur. Terkait serah terima kapal selam ini, Yudo mengatakan pihaknya masih menunggu dari Kementerian Pertahanan. Nanti di Kemhan, itu kan proyeknya Kemhan nanti akan di-delivery.
Selesai dilaksanakan overhaul akan diserahkan kepada Angkatan Laut, kata Yudo. Tentunya dari Kemhan baru diserahkan kepada Angkatan Laut, ucap Yudo. KRI Cakra 40 sukses menjalin Commodore Inspection atau inspeksi Commodore. Dalam upaya overhaul yang dilakukan PT PAL Indonesia, KRI Cakra 401 telah mampu mencapai kecepatan maksimal di atas permukaan air dan di bawah permukaan air. KRI Cakra 401 juga telah menjalani pengujian terpisah pada seluruh sistem pipa dan katup-katup pokok kapal dengan tekanan 3250 bar. Adapun 1 bar setara dengan tekanan air sedalam 10 meter, sehingga disimpulkan sistem tersebut mampu menerima tekanan sampai lebih dari 300 meter. Dikutip dari Kompas.id, KRI Cakra 401 merupakan kapal selam yang telah dioperasikan sejak 40 tahun lalu. KRI Cakra 401 ini adalah buatan Jerman, pengganti dari KRI Cakra yang didatangkan pada 12 September 1959 dari Uni Soviet. KRI Cakra 401 tercatat pernah menunjukkan kemampuan serangannya saat menghancurkan KRI Karanggalang dalam latihan gabungan TNI di perairan Indonesia Timur pada 2008 silam.